Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sebelum belajar silahkan disiapkan dulu dan baca doa dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang hukum mim mati ya. Hukum mim mati. Kita ketahui bahwa hukum dalam ilmu tajwid itu ada matobini, terus ada hukum mati atau tanwin, terus ada mim mati. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hukum mim mati. Mungkin ya di rumahnya masing-masing atau di pengajiannya masing-masing itu sudah ada yang tahu ya. Tapi mungkin ada juga yang belum tahu, maka kita akan membahas lagi tentang hukum mim mati. Nah, di dalam ilmu tajwid ada yang namanya hukum mim mati. Jadi di mana-mana nanti ada huruf mim mati menghadapi salah satu dari huruf hijaiyah. Berapa huruf hijaiyah teh? 28. Nah, maka nanti ada hukumnya. Nah, hukum mim mati ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada yang namanya ikhfa syafawi. Apa? Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Kemudian yang kedua ada yang namanya idgham mutamatsilin. Dan yang terakhir ada yang namanya izhar syafawi. Nah, perhatikan dulu, nanti kalau sudah beres kita menjelaskan, kita menerangkan, silakan kalian tulis. Yang pertama ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ya, terdiri dari 2 suku kata, yaitu ikhfa artinya sama. Ikhfa artinya sama. Kemudian ada syafawi. Apa artinya syafawi? Bibir. Nah,
Iqfa Syafawi, ya, Iqfa Syafawi ini ketika huruf mim mati menghadapi huruf ba. Jadi di mana-mana ada huruf mim mati menghadapi huruf ba itu hukumnya apa? Iqfa Syafawi. Nah, contoh seperti lafaz armihim bihijaratin. Armihim, lihat di sini. Yang pertama kita lihat hukum huruf mim matinya. Ini ada huruf apa? Mim mati. Di depannya ada huruf ba. Maka ini harus dibacanya Iqfa Syafawi. Bagaimana cara bacanya? Yaitu dengan membalokkan ya, membalokkan ya, bibir kalian ya, mim. Nah, jadi ini balonnya itu berapa harokat, berapa lama? Yaitu 2 harokat. Jadi jangan dulu langsung tarmihim bihija, tapi harus ada jedanya dulu. Tarmihim bihijaratin. Oke. Nah, itu yang pertama adalah Iqfa Syafawi. Kemudian yang kedua ada yang namanya idgham mutamatsilin. Ada yang namanya idgham mutamatsilin. Atau juga ada yang di rumahnya mungkin menamainya idgham misli ada. Terus ada yang menamainya juga idgham mimi ada. Itu sama. Itu kene gitu ya. Nah, idgham mutamatsilin ini dihukum idgham mutamatsilin ketika huruf mim mati menghadapi huruf mim. Nah, ketika huruf mim mati menghadapi huruf mim. Jadi ketika kalian melihat atau membaca di dalam Al-Quran ada huruf mim mati kemudian menghadapi huruf mim, maka ini hukumnya idgham mutamatsilin. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti lafaz al-amahum min ju'in. Al-amahum min ju'in. Ini surat apa ini? Siapa yang tahu? Surat apa ini? Al-amahum min ju'in. Ya? Surat Al-Quraish. Nah, bagaimana ini cara membacanya? Yaitu dengan memasukkan huruf mim mati ke dalam huruf mim yang kedua. Nah, ke dalam huruf mim yang kedua, maka membaca mimnya itu harus rada panjang, ya, antara 2 harokat, ya, 2 harokat atau 2 ketukan. Al-amahum min
Lalu kemudian ada yang ketiga, hukumnya itu izhar syafawi. Apa itu artinya izhar? Izhar apa artinya? Jelas. Betul. Tadi yang ketiga, yang tadi syafawi apa namanya? Artinya? Nah, jadi harus jelas ini mah. Membacanya itu harus ya jelas, jangan disamakan, jangan diberi dua harakat, jangan, tapi itu harus dengan jelas. Seperti lafaz contohnya. Salatihim sahun. Nah, seperti lafaz salatihim sahun. Nah, ini matinya jangan dibaca panjang. Jangan salatihim. Jangan. Tapi langsung salatihim sahun. So, coba. Salatihim sahun. Nah, di sini huruf mim matinya menghadapi huruf apa? Sin. Nah, huruf izhar syafawi itu adalah seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf mim sama ba. Jadi seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Nah, jadi kalau ifa syafawi itu hurufnya cuma satu, apa? Ba. Lalu idgham utama silain itu hurufnya juga cuma satu, apa? Mim. Kemudian izhar syafawi ini hurufnya berapa? Seluruh huruf hijaiyah kecuali Mim dan ba. gampang ya, hafal ya. Nah, sekarang boleh ditulis dulu. Oke, kita teruskan dengan surat Al-Maun yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, di dalam surat Al-Maun ini juga terdapat hukum bacaan mim mati. Tapi sebelum itu, mari kita baca bareng-bareng. Coba. A'udzu billahi minas syaitonir rajim.
Araital ladzi yukadzibu biddin. Di sini terdapat hukum mim mati enggak? Enggak ya. Jadi di dalam ayat pertama enggak ada hukum mim mati. Kemudian kita lihat di dalam ayat yang kedua. Padzalikal ladzi yad'ul yatim. Di sini ada hukum mim mati enggak? Enggak ada. Jadi di dalam ayat kedua pun enggak ada. Kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Di sini coba perhatikan, lihat. Ada hukum mim mati enggak? Ada. Masih belum ada ya. Nah, kemudian di ayat yang keempat, wa wailul lil musallin. Ini ada enggak? Ada. Kemudian ayat yang kelima, alladzina hum an salatihim sahun. Di sini ada hukum mim mati enggak ada? Ada. Yang pertama itu hukum mim mati menghadapi huruf apa? Ain. Berarti ini hukumnya apa? Izhar syafawi. Ingat yang tadi izhar syafawi itu hurufnya ada berapa? Nah, seluruh huruf hijaiyah kecuali mim. Kemudian di sini ada lagi hukum mim mati. Ada. Ini mim mati menghadapi huruf apa ini? Nah, yang kedua mim mati menghadapi huruf sin. Nah, ini hukum mim matinya apa ini? Izhar syafawi. Betul. Terus kita lihat ayat ke-6. Di dalam ayat ke-6, alladzina hum yuraun. Di sini ada hukum mim mati enggak ada? Ada. Di sini hukum mim matinya menghadapi huruf apa? Huruf ya. Nah, ini berarti hukum mim matinya apa? Syafawi. Kemudian yang terakhir ayat ke-7, wayam naunal ma'un. Di sini ada hukum mim mati ada? Ada. Yang mana? Mim mati menghadapi nun. Di sini hukumnya apa? Syafawi. Jadi kalian sudah tahu ya tentang hukum mim mati. Jadi kesimpulannya hukum mim mati itu ada berapa? Ada berapa? Ada tiga. Yang pertama Ikhfa syafawi. Hurufnya ada berapa ikhfa syafawi? Ada satu. Kemudian yang kedua hurufnya ada berapa itu? Satu. Apa? Mim. Dan yang terakhir yang ketiga izhar syafawi. Hurufnya ada berapa? Berarti kalian sudah paham dan kalian sudah bisa menerapkannya, yaitu salah satunya di dalam surat Al-Ma'un. Oke anak-anak, untuk hari ini dicukupkan sekian untuk pembelajarannya. Oke, silakan kalian siap-siap untuk pulang. Ya, sebelum pulang kalian baca doa dulu.
Oke, untuk pelajaran hari ini dicukupkan sekian. Silakan sebelum pulang kalian berdoa dulu. Oke, siapkan. Tempat duduk siap. Siap. Sebelum pulang mari kita berdoa. Mulai.